Wanita ini selalu ngerasa ada orang lain di rumahnya padahal dia tinggal sendirian. Jadi dia memutuskan buat pasang kamera rahasia. Dan suatu hari dia ngecek nih, ternyata ada cowok yang masuk ke dalam rumahnya dia, ngumpet di kolong ranjangnya dia. Ih, serem banget. Dan tiba-tiba pas dia lagi nonton, ada tangan yang meraih kaki dari bawah. Cepat-cepat dia keluar tapi udah terlambat semuanya. Namanya adalah Xiaomei. Beberapa bulan yang lalu dia sudah merasakan ada yang gak beres nih. Setiap bangun dia ngerasa pusing. Dan anehnya susu yang dia minum selalu berkurang. Kombinasi password di rumahnya dia juga selalu berubah. Seakan-akan ada yang berubah selain dia. Suatu malam dia mendengar ada orang lain di luar pintu. Dia mencoba buat membuka pintu. Akhirnya dia beranikan diri untuk ngintip tapi gak ada orang. Pas dia buka pintu juga gak ada orang, cuman ada puntung rokok di lantai. Dia manggil satpam dan satpam bilang gak ada siapa-siapa kok. Terus kalau gitu kenapa susu yang tiap kali diminum berkurang? Dan puntung rokok itu siapa yang taruh? Part selanjutnya. Cerita berlanjut sesudah dia cek gak ada siapa-siapa di luar. Memutuskan untuk tidur meskipun dalam keadaan gelisah. Gak lama setelah dia pules, ada seorang lelaki yang muncul dari bawah ranjangnya. Pertama lelaki itu menyiapkan anestesi buat bikin Xiaomei tidur dengan panjang. Terus dengan santainya digosok gigi dan mandi. Setelah beres, dia peluk tuh si Xiaomei. Serem banget. Besok paginya, dia mulai sarapan di kamar, selimutin Xiaomei dan pergi diam-diam. Lalu gak lama itu Xiaomei bangun dan ngerasa pusing banget palanya. Xiaomei pergi seperti biasa melayani nih customer di bank. Tiba-tiba ada seorang pejalan kaki yang nawarin dia kopi. Tapi Xiaomei nolak. Si orang ini tetap maksa nih nawarin dia. Tapi untungnya ada bosnya yang lewat dan bantuin dia. Tapi gak sampai situ aja. Besokannya habis Xiaomei kerja lembur nih dia pulang. Ketemu lagi sama pria itu. Dia narik-narik lengannya Xiaomei kayak mau kasih sesuatu. Ya serem dong. Untungnya bosnya lewat lagi dan bantuin dia lagi. Dan anterin dia pulang. Tapi pas di rumah dia ketok pintu lagi. Tapi untungnya kali ini bosnya yang ketok pintu. Tapi Xiaomei baru sadar kok si bos ini tahu rumahnya dia. Padahal kan dia gak pernah kasih tahu. Soalnya kan itu apartemen. Dia udah curiga banget kalau bosnya ini tuh selama ini yang nguntit dia. Terus dia bilang mau keluar buat beli kopi padahal dia mau ketemu polisi. Tapi hal yang gak disangka terjadi. Pas mereka buka pintu, tahu-tahu bosnya udah mati, digantung di pintu palanya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Part selanjutnya. Setelah bosnya ditemukan meninggal di pintu, Xiaomei menjadi terduga pertama. Polisi mengira dia sengaja membunuhnya. Kemudian dia menemukan sebuah kunci kamar. Dia mulai mencari kamar dengan kunci itu. Dia menemukannya. Namun kamar itu sudah lama kosong dan diketahui pemiliknya bernama Xiao Hui. Xiaomei lalu mencari jejak informasi dari Xiao Hui ini dari data kartu kreditnya di bank bersama teman baiknya. Mereka menemukan bahwa dia baru saja berbelanja di supermarket. Mereka lalu mengikuti petunjuk itu dan tidak lama setelah itu ia melihat seorang wanita yang aneh. Lalu mereka berpencar untuk mengikuti wanita itu. Dan tiba-tiba Xiaomei sampai ke suatu rumah. Lalu dia mencoba masukin password rumahnya ke password yang ada di pintu itu. Dan tahu apa? Terbuka. Dia kaget kok bisa sama passwordnya. Pas dia masuk, hal yang lebih mencengangkan terlihat. Dia menemukan Xiao Hui yang tidak sadarkan diri di atas ranjang, di mana tangannya terikat, dan yang paling parah adalah kakinya sudah buntung. Xiaomei sangat takut saat itu. Tiba-tiba sang penculik masuk lagi. Ia ngeliat nih pakai mata dia sendiri, si penculiknya nyiksa si Xiao Hui. Xiaomei lalu mencoba keluar, tapi tiba-tiba telepon berdering. Apa dia berhasil keluar ya? Terus Xiao Hui sebenarnya itu siapa? Dan kenapa si penculik ini melakukan ini? Serem, lanjut part 2. Kemudian ada paket misterius di depan rumahnya. Dia membukanya dan ternyata isinya adalah sebuah handphone. Dalam ponsel tersebut dia melihat bahwa pembunuh itu sudah berada di rumah sahabatnya sekarang. Xiaomei bergegas ke rumah sahabatnya dan meminta tolong. Polisi memberi Xiaomei CCTV agar bisa memantau melalui ponselnya. Lalu suatu hari Xiaomei baru saja pulang dari kantornya ke rumah. Ia menerima telepon dari polisi dan polisi mengatakan bahwa mereka salah tangkap pelakunya. Xiaomei lalu tercengang, berarti dia masih dalam bahaya. Kemudian dia membuka ponselnya dan melihat rekaman saat dia ada di rumah. Seorang pria masuk ke kamarnya dan melihat ke arah CCTV. Lalu pria itu membuka topengnya. Ternyata yang tak lain adalah satpam bekas apartemennya itu. Dia sering sekali membantu Xiaomei mengumpulkan paket, membantunya saat keadaan susah. Pria tampaknya baik ini ternyata adalah seorang pembunuh. Dan pada saat ini dia berada di bawah tempat tidurnya si Xiaomei. Tiba-tiba ada tangan yang pegang dari bawah kakinya Xiaomei. Dia langsung kabur tapi udah telat. Pada saat dia bangun, dia udah disuntik anestesi. Ternyata dulunya pria itu adalah seorang dokter hewan. Tapi dia punya obsesi wanita lajang. Untungnya Xiaomei berhasil kabur. Polisi pun datang dan berhasil menangkap penculik itu.
Dan tidak sengaja, kepalanya terbentur paku dan ia akhirnya meninggal. Lalu setelah semua kejadian ini, Xiaomei pindah ke apartemen yang baru. Lalu apakah setelah hidupnya sudah tenang?